Lu pernah gak sih ngerasain patah hati yang sakitnya gak cuma di dada, tapi sampai bikin satu keluarga besar lu terpecah abadi, berabad-abad, gak bisa ketemu lagi cuma gara-gara salah paham di pelaminan? Buset, kayaknya gue terlalu dramatis ya. Tapi beneran, cerita yang mau gue bongkar kali ini bukan soal drama percintaan ala FTV. Ini drama geopolitik Nusantara, di mana satu insiden, satu tragedi berdarah di tempat yang seharusnya jadi pesta pernikahan termegah abad ke-14, malah jadi Black Swan yang bikin 3 peradaban di Indonesia seolah check out dari panggung sejarah. Insiden Bubat. Tahu nggak sih lu, kalau banyak buku sejarah yang cuma ngomongin Bubat itu adalah Perang Majapahit melawan Sunda. Kelar. Majapahit menang, Gajah Mada hebat. Udah, gitu doang. Padahal bro, gak sesimpel itu. Bubat tahun 1357 Masehi itu bukan cuma soal korban jiwa di lapangan. Itu adalah ledakan ideologi yang dampaknya bikin trauma psikologis kolektif yang kerasa sampai ratusan tahun, bahkan mungkin sampai sekarang. Jadi, bayangin settingnya begini. Kita lagi di masa jayanya Majapahit, era Hayam Wuruk dan Mahapatih super ambisius, Gajah Mada, dengan sumpah palapanya yang legendaris. Gajah Mada ini ibarat CEO perusahaan. Visinya cuma satu. Semua harus jadi Nusantara satu di bawah payung Majapahit. Di sisi lain, ada kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan yang gak mau tunduk, tapi tetap menjaga hubungan baik. Lalu, Hayam Wuruk jatuh cinta sama Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Sunda yang katanya cantik banget. Ini kan match made in heaven. Pernikahan politik yang bisa menyatukan Jawa dan Sunda tanpa perang. Raja Sunda datang ke Trowulan dengan rombongan besar, membawa putri Dyah Pitaloka. Mereka nggak datang sebagai taklukan, tapi sebagai besan. Logikanya, mereka disambut hormat di lapangan Bubat. Tapi, Gajah Mada punya agenda sendiri. Dia ngotot, putri Sunda itu bukan calon ratu, tapi upeti, sebagai tanda Sunda sudah takluk. Dari calon besan, statusnya langsung diubah jadi budak politik. Penghinaan macam apa coba ini? Tentu saja Raja Sunda menolak. Dia memilih puputan, perang sampai mati demi kehormatan. Hasilnya, pembantaian. Seluruh rombongan Sunda tewas, termasuk raja dan putrinya. Putri Dyah Pitaloka, demi menjaga kehormatan diri dan kerajaannya, memilih bunuh diri. Ini dia mind-blowing faktanya, yang jarang dibahas. Bubat adalah kemenangan militer Majapahit, tapi kekalahan moral yang abadi. Dari insiden berdarah ini, lahir 3 peradaban hilang yang terpecah, yang mengubah peta psikologis dan geografis Nusantara. Peradaban hilang 1, hilangnya Raja-Raja Sunda. Peradaban yang memilih lock off. Peradaban hilang yang pertama ini yang paling gamblang. Setelah Bubat, kerajaan Sunda Galuh benar-benar hancur secara politik. Bayangkan, lu kehilangan seluruh elit politik dan keluarga kerajaan lu dalam satu hari di tanah orang. Apa yang tersisa? Cuma dendam dan trauma. Rakyat Sunda, terutama yang tersisa di ibu kota Kawali, bereaksi dengan cara yang ekstrim dan jarang terjadi dalam sejarah peradaban besar. Mereka memilih pamingkisan, sebuah konsep politik spiritual di mana mereka memutuskan untuk menarik diri sepenuhnya dari politik dunia luar. Mereka lock off. Tahu nggak sih lu, Raja Sunda yang tersisa, seperti Niskala Wastukancana, membuat kebijakan yang dikenal sebagai isolasi budaya. Mereka pindah, menjauhi pesisir yang notabene adalah jalur perdagangan dan diplomasi, dan masuk ke pedalaman Priangan. Analogi warung kopi. Bayangkan ada 2 warung kopi, Majapahit dan Sunda. Majapahit ngajak Sunda merger, tapi caranya maksa dan kasar.
Akhirnya, warung Sunda itu tutup pintu, pindah ke gunung, dan cuma melayani pelanggan lokal yang terpercaya. Mereka gak mati, tapi mereka memilih untuk hilang dari peta persaingan global, fokus pada kemurnian tradisi dan pertanian di pedalaman. Plot twist. Kenapa Gajah Mada diam? Nah, di tengah cerita tragis ini, ada satu misteri yang jadi plot twist paling gila. Gajah Mada, sang arsitek tragedi Bubat yang seharusnya diagung-agungkan karena menaklukkan Sunda, malah tiba-tiba menghilang dari panggung kekuasaan. Dia gak dihukum mati, tapi dia dinonaktifkan, dikasih semacam cuti panjang alias sabbatical oleh Hayam Wuruk. Kenapa? Banyak orang salah mengira bahwa Hayam Wuruk marah karena Gajah Mada terlalu ambisius. Itu gak sepenuhnya salah, tapi yang lebih dalam, Hayam Wuruk terluka. Peradaban hilang dua. Hilangnya visi global Majapahit. Perpecahan ideologi internal. Inilah peradaban hilang yang kedua, dan ini yang paling jarang disadari. Peradaban visi idealistik Majapahit. Sebelum Bubat, Majapahit adalah imperium yang bergerak dengan visi. Mereka punya ideologi yang kuat. Setelah Bubat, visi itu mati, digantikan oleh rasa saling curiga, intrik politik, dan demoralisasi total di tingkat birokrasi. Tahu gak sih lu, kegagalan Gajah Mada di Bubat ini menciptakan celah besar di dalam istana. Para bangsawan yang awalnya takut pada Gajah Mada mulai berani bersuara. Mereka melihat bahwa ambisi buta Gajah Mada telah mencoreng nama baik Majapahit. Studi kasus. Dampak langsungnya terlihat pada Perang Paregreg. Perang saudara yang meletus cuma 4 dekade setelah Bubat. Perang ini bukan konflik antar kerajaan luar, tapi Majapahit melawan dirinya sendiri, yaitu antara keturunan Hayam Wuruk dan keturunan adiknya. Kenapa Majapahit bisa secepat itu pecah? Karena Bubat sudah merusak fondasi etika dan trust. Begitu figur otoritas sentral melemah, tidak ada lagi visi pemersatu yang kuat. Yang ada hanya faksi-faksi yang berebut kekuasaan. Majapahit tidak ambruk karena diserang dari luar, tapi karena korosi moral dari dalam yang akarnya kuat tertanam di lapangan Bubat. Visi global mereka hilang, digantikan peradaban intrik. Peradaban hilang 3. Hilangnya kepercayaan, lahirnya tembok budaya Priangan. Peradaban hilang yang ketiga ini adalah perpecahan abadi yang bersifat kultural dan psikologis, yaitu hilangnya kepercayaan abadi antara Sunda dan Jawa. Ini bukan lagi soal raja dan istana, tapi soal rakyat biasa. Bubat bukan cuma perang, tapi trauma kolektif yang ditransmisikan secara turun-temurun melalui cerita rakyat, dongeng, dan etika sosial. Tahu gak sih lu, kalau sampai hari ini, ada tradisi gak tertulis di beberapa kalangan tradisional Sunda yang menghindari pernikahan dengan orang Jawa, terutama keturunan priayi Jawa. Ini bukan rasisme, tapi residu psikologis dari Bubat. Efek kultural, perpecahan ini melahirkan tembok budaya yang memisahkan Sunda dari pesisir utara Jawa. Mereka menjaga apa yang mereka sebut jati diri Sunda, peradaban yang memilih untuk tidak terpengaruh asimilasi Jawanisasi, sebuah gerakan perlawanan pasif yang berabad-abad. Mereka rela kehilangan kekuasaan politik, asalkan tidak kehilangan jati diri mereka. Jadi, coba lu tarik benang merahnya. Insiden Bubat yang cuma sehari itu, yang korban militernya mungkin gak seberapa dibanding perang besar lain di Nusantara, justru jadi benchmark perpecahan abadi. 1. Raja Sunda hilang. 2. Visi Majapahit hilang. 3. Kepercayaan kultural hilang. Bubat adalah pelajaran paling mahal dalam sejarah diplomasi kita. Ia mengajarkan bahwa lu bisa menang perang, lu bisa punya armada terbesar, dan lu bisa punya patih sepintar Gajah Mada. Tapi kalau lu mengorbankan kehormatan,
etika, dan trust hanya demi ambisi buta, maka yang lu dapatkan bukan persatuan, melainkan perpecahan abadi. 3 peradabadi itu nggak benar-benar lenyap dimakan bumi, bro. Mereka pecah, mereka bersembunyi, mereka bermetamorfosis menjadi entitas yang sangat berbeda dari apa yang seharusnya mereka jadi. Semuanya karena satu insiden di pelaminan yang gagal. Nah, dari 3 perpecahan abadi ini, menurut lu mana yang dampaknya paling kerasa sampai ke kehidupan kita sekarang? Coba kasih opini lo di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, biar tahu gak sih lu bisa terus bongkar misteri sejarah yang bikin mind-blowing kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya.